Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Alfaris Baraja, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait apa yang saya ketahui mengenai digital product development. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, tema yang akan saya bawakan kali ini adalah validating your MVP. Oke, jadi proses memvalidasi MVP kita, meskipun nanti akan ada topik-topik lain juga ya. Oke, langsung saja. Oke, jadi topik yang akan saya bawakan ada 4 ini. Yang pertama adalah the importance of MVP and its validation. Kemudian ada developing your MVP. Kemudian ada validating your MVP. Dan yang terakhir ada example case based on my experience. Oke, jadi yang pertama ada importansi atau apa pentingnya MVP dan validasinya. Kemudian developing your MVP, terus ada mengembangkan MVP kita, memvalidasi MVP kita, dan contoh kasus berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Oke, langsung saja ke referensinya. Referensinya ada buku Testing Business Ideas oleh David J. Bland dan Alex Osterwalder, yang mana untuk definisi saya akan memakai buku ini, dan mungkin untuk beberapa pengaplikasiannya lah seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang topik pertama, the importance of MVP and its validation. Oke, first of all, what is MVP? Apa itu MVP sih? Apa sih itu MVP gitu? Oke, MVP itu definisinya adalah a model of a value proposition designed specifically to validate or invalidate one or more hypotheses. Seperti itu. Oke, mungkin kalau misalkan kita bahas MVP itu apa, mungkin ada juga yang bahas MVP itu singkatan dari apa ya. Cuman kalau misalkan ditanya MVP itu singkatan dari apa? MVP itu singkatan dari minimum viable product. Seperti itu. Cuman kalau kita sekarang bahas definisinya, MVP itu adalah sebuah model dari sebuah value proposition yang didesain secara khusus untuk memvalidasi atau menginvalidasi satu atau lebih hipotesis. Oke, jadi mungkin ada yang udah pernah lihat sebuah BMC ya, atau business model canvas ya. Di situ kan ada satu box atau satu kotak yang isinya adalah value proposition. Oke, value proposition itu kan artinya nilai-nilai yang ditawarkan, nilai yang ditawarkan dari mungkin pains and gains dan lain-lain seperti itu ya. Dibuatlah sebuah value proposition dari sebuah hipotesis ya, apa pengen dicoba nih, dari apa dibuatlah sebuah value proposition yang mana itu kan belum di testing kan, belum tahu nih apakah pengguna itu atau orang yang merasakan itu benar-benar merasakan apa enggak, rasa painsnya gitu. Apakah memang ada derita di situ, memang ada pains dalam melakukan hal itu, makanya dibuatlah suatu produk yang bisa membantu. Makanya itu kan perlu proses testing kan. Nah, model yang bisa kita kasih untuk melaksanakan validasinya, proses testingnya itu, testing validasinya itu adalah MVP gitu. Jadi objek untuk testingnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. While the word validate in business growth means to confirm that a hypothesis is legitimate, well grounded or justifiable. Artinya apa? Jadi validate itu kan dalam perkembangan bisnis artinya untuk mengkonfirmasi bahwa sebuah hipotesis itu legitimate, asli gitu ya. Well grounded, dapat mempunyai pondasi yang kokoh, dan atau justifiable, dapat dibenarkan seperti itu. Nah, jadi MVP validation is the process of confirming whether a minimum viable product effectively addresses user needs and provides value, typically through feedback collection and analysis. Jadi MVP validation itu adalah sebuah proses untuk mengkonfirmasi apakah sebuah minimum viable produk itu, MVP itu bisa nggak sih mengantarkan apa yang user butuhkan dan menyediakan atau memberikan value atau nilai
yang prosesnya melalui kumpulan feedback, mengumpulkan feedback dan analisis seperti itu. Oke ya. Jadi MVP validation itu sesimpel itu ya. MVP validation itu adalah proses kita benar-benar mastiin nih produk model yang udah kita buat itu apakah benar-benar udah cocok belum sih sama apa yang user butuhkan gitu kan. Yang mana apa yang user butuhkan itu kan biasa tercantum di hipotesis kita kan gitu. Nah, jadi kita sekaligus maksudnya artinya itu kita juga mengkonfirmasi apakah hipotesis kita benar apa enggak. Seperti itu. MVP validation kita itu benar apa enggak. MVP kita itu sudah benar atau tidak, seperti itu. Yang mana prosesnya itu melalui intinya sih melalui feedback collection dan analisis. Jadi hasil analisis ya, hasil pengamatan kita, dan feedback collection ini yang langsung dari orang yang menggunakan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Why is it important? Kenapa sih ini penting gitu? Oke, MVP validation helps you ya. Jadi validasi MVP itu membantu Anda. Yang pertama, know whether your product really meets your user needs or not. You don't have to launch it every single time, which will drain your time and resources. Oke, jadi yang pertama, MVP validation itu ngebantu Anda biar bisa tahu produk Anda itu benar-benar udah bertemu belum sama bertemu sama apa yang user butuhkan apa belum gitu, sudah cocok belum sama apa yang user butuhkan, sehingga Anda nggak perlu ngasih produk final setiap kali Anda ada yang salah, ada yang diralat gitu. Jadi MVP validation itu ya nggak perlu produk jadi ya. This you should know, MVP itu bukan sekedar prototype, meskipun nanti akan dijelaskan, akan ada slide-nya sendiri. Cuman MVP itu is not the same as prototype. MVP is not a prototype, okay? Jadi MVP itu udah produk jadi, bukan rancangan. Cuman itu masih bisa untuk kondisi testing, seperti itu. Jadi seenggaknya produk ini belum disebarluaskan dan masih open, sangat open untuk perbaikan. Seenggaknya sampai cukup untuk mendekati perfect, seperti itu. Oke, kita ngebahas perfect, kita lanjut ke poin kedua. Make your product perfect or close to perfect make your product perfect or close to perfect. By doing this iteratively with the condition of improvement in every iteration, you'll increase the likelihood of achieving product market fit and driving adoptions. Artinya apa? Jadi ngebuat produk kita itu menyempurnakan produk kita lah, atau kalau emang nggak bisa menjadi produk yang sempurna, seenggaknya sangat dekat dengan sempurna. Kenapa saya bilang begini? Karena kan memang setiap user itu kan kebutuhannya berbeda ya. Kita bakal bukan cuma satu user doang yang pakai, banyak user yang pakai, dan pasti mereka secara detail kebutuhannya berbeda gitu. Jadi mungkin nggak bisa semua orang itu sama bakal kasih 5 star rating gitu ya. Makanya saya bilang or close to perfect. By doing this iteratively with the condition of improvement in every iteration, artinya apa? Dengan kita melakukan ini secara berulang-ulang ya, terus dengan syarat atau kondisi, dengan kondisi perkembangan di setiap iterasi kita, di setiap pengulangan kita. Jadi artinya apa? Syaratnya setiap kali ada iterasi harus ada yang benar, harus ada yang berkembang. Jangan cuma iterasi tapi hasilnya nol. Seperti itu. Dengan kondisi, dengan syarat perkembangan di setiap iterasi pasti akan berkembang ya, the likelihood of achieving product market fit. Jadi mendapatkan produk yang benar-benar sesuai, cocok sama marketnya gitu, dengan melakukan ini berulang-ulang dan driving adoption, dan membuat produk ini tuh lebih gampang untuk diadopsi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi itulah dua poin penting kenapa MVP validation itu penting. Mungkin kalau misalkan dibaca di buku literasi lain akan ada banyak banget poin. Cuman dua ini sih yang paling mewakili lah. It represents the most, seperti itu. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu developing your MVP. Kita lanjut. Few things you should know before developing your MVP. Saya pengen Anda tahu sedikit beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum mengembangkan MVP. Ya, mungkin Anda punya hipotesis pengen dibuat MVP gitu ya. Ini Anda harus tahu. Yang pertama, perbedaan prototype, MVP, and final product. Oke, bisa dilihat ya di sini ada 3 gambar donat ya. Yang pertama
ada 3 jenis donat di sini. Yang pertama ada donat tapi masih dalam bentuk sketsa, ya, sketsa kertas gitu ya. Yang dalam sketsa kertas itu dia menunjukkan prototype. Sementara di tengah-tengah ada minimum viable product. Donatnya udah jadi dalam bentuk fisik, udah bisa donat yang bisa dimakan, ya. Minimum viable product, ya. Itu donat tapi belum ada sprinkle-nya, belum ada toppingnya, seperti itu. Sementara kalau produk yang asli itu bisa dilihat di paling kanan, ya, produk yang donatnya udah ada dan dikasih meses di atasnya, seperti itu, dikasih topping gitu ya. Jadi yang saya maksudnya gini, yang ingin saya jelaskan adalah pertama seperti ini. Prototype itu masih rancangan donatnya, tapi donatnya sendiri belum ada. Belum ada produk asli donat yang bisa kita makan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan prototype itu mungkin masih rancangan, masih dalam kertas, atau mungkin di prototyping applications kayak Figma dan lain-lain, seperti itu. Sementara bedanya prototype dan MVP itu adalah MVP itu produknya udah jadi, ya. Kalau misalkan di tahap SDLC, ya, Software Development Life Cycle, minimum viable product itu udah masuk ke tahap I, ya, bukan di tahap, kan SDLC ada 4, planning, analysis, design, dan implementation. Nah, kalau misalkan di prototype itu masih masuk ke tahap design, jadi masih di tahap perancangan aja. Sementara kalau minimum viable product itu udah mulai pindah nih ke arah implementation, udah mulai diprogram aplikasinya, jadi bukan prototype, seperti itu ya. Cuman memang belum secara utuh memberikan semua fitur yang ada gitu. Basic featuresnya itu udah masuk ke dalam situ, seperti itu. Sementara produk akhir ya udah harus utuh dong pastinya gitu ya. Nah, kita mungkin sudah bisa dimengerti ya dok, terkait yang perbedaan prototype, MVP, dan final product. Nah, sekarang inilah minimum viable product yang saya maksud nih, ya. Jadi minimum viable product itu bukan sekedar fungsional. Oke, bukan sekedar fungsional. Mungkin bisa diartikan dengan piramid ini ya. Kan ada fungsional, reliable, usable, dan emotional design ya. Minimum viable product itu udah harus bisa empat-empatnya, bukan cuman fungsional doang. Cuman memang tidak secara utuh merepresentasikan semuanya, seperti itu. Udah harus bisa fungsional, iya. Udah harus bisa reliable, yuk. Ya, sekarang udah dikasih ke user pertama kan, udah dikasih ke early adopters gitu, bukan cuman ke karyawan kita, bukan cuman ke tester. Udah harus bisa usable pastinya, dan udah harus bisa kasih emotional design, seperti itu ya. Jadi bukan sekadar fungsional, seperti itu. Oke, dan ini mungkin ada tabel perbedaan prototype dan MVP ya, kita akan bahas secara singkat aja. Secara purpose tujuannya itu prototype itu untuk mengecek feasibility of and proof of concept, jadi membuktikan konsep yang ada, seperti itu. Kemudian MVP itu maximize validated learning for the least effort, ya. Jadi sudah divalidasi itu kita kasih maximize, itu dimaksimalkan, ya, tapi dengan effort yang minim gitu. Oke, kita lihat selanjutnya, focus is representation to stakeholders ya. Jadi ini untuk dipresentasikan kepada pemegang peran. Kemudian MVP itu deployment into production. Ini yang saya maksud. Jadi MVP itu udah mulai sudah mulai dikasih untuk produksi, seperti itu. Features include some that may be discarded in the MVP. Jadi mungkin ada fitur-fitur yang ada di prototype yang udah nggak ada di MVP gitu. Tapi beda dengan MVP. MVP itu sama produk final pasti apa yang ada di produk final itu pasti ada di MVP. Basic functionsnya itu udah ada di MVP, seperti itu. Seyuianya seharusnya begitu. Maksudnya tidak layak, tidak lazim untuk fitur-fitur yang udah ada di MVP untuk di discard pada saat produk akhir jatuhnya pivot, kalau misalkan kayak gitu. Karena MVP itu ngasih basic yang memang memenuhi user needs di awal, seperti itu. Design for small audiences of the stakeholders, sementara MVP itu untuk sizable customer groups ya, bukan untuk audiens kecil dan pemegang peran. Kalau MVP itu untuk customer, seperti itu. Legasinya turunannya ntar diapain gitu ya, discarded after testing, mungkin di discard atau diarsip lah ya. Sementara MVP itu jadi versi alfanya, first version of a complete solution, seperti itu. Feedback sought on, feedback yang dicari itu, kalau dari prototype itu feedback yang dicarinya apa? Konsep produk dan idenya. Sementara kalau MVP itu fiturnya dan fungsionalitasnya, ya.
Sementara kalau misalkan di bentuk komposisinya, prototype itu lebih ke mock up, video, presentation, digital mock up kayak Figma dan lain-lain ya. Sementara kalau misalkan apa namanya MVP itu udah a functional basic product, udah diprogram seperti itu. Mungkin kalau misalkan pakai bahasa pemrograman A ya udah pakai itu seperti itu ya. Customer values demonstrate promise value dan delivers tangible initial value untuk MVP. Mungkin ada timing buildnya, terus ada testingnya dan revenue-nya. Nah ini yang penting juga, MVP itu untuk tidak prototype itu tidak untuk dijual ya. Nah tapi secara MVP itu dari sisi lain, MVP itu sudah dijual tapi masih ke early adopters seperti itu. Tapi yang perlu di notes adalah MVP itu sudah menjadi produk yang dijual ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, validating your MVP. Oke, ini ada beberapa cara sih untuk validating your MVP. Yang pertama ada explainer video, kemudian ada eksperimen, Wizard of Oz, concierge MVP, dan digital prototype. Oke, kita langsung aja. Explainer video itu dia itu kayak kalau misalkan mungkin teman-teman mau tonton video explanationnya Dropbox. Di situ Dropbox itu menjelaskan terkait fitur-fitur mereka ya. Itu mereka sedang memvalidasi MVP mereka sebetulnya gitu. Sementara kalau misalkan eksperimen itu contohnya itu ada Airbnb. Airbnb itu lagi ada sebuah konferensi di San Francisco dan semua hotelnya itu dipesan tapi menggunakan air mattress, kasur angin seperti itu. Jadi ini cara-cara kita tuh memvalidasi MVP kita. Untuk secara saya izin note, untuk cara yang lebih detailnya, how to-nya dan perbandingan dengan cara-cara lain bisa dilihat di buku Testing Business Ideas itu karena dijelaskan secara lengkap ya. Yang mana mungkin kalau misalkan saya jelaskan di video ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya akan mencoba menyingkatnya lah seperti itu. Wizard of Oz ini contohnya adalah ada sebuah website ya. Dia itu moto semua produk yang ada di toko sepatu dan dia coba cek di online gitu, dan dia lihat dari situ sepatu mana sih yang paling banyak dibeli, yang paling banyak ngasih apa ya, yang paling banyak diminati gitu, dan di situ baru dilihat tuh, oh ternyata yang ini nih gitu. Itu salah satu proses memvalidasi MVP juga gitu. Sementara concierge MVP itu dia contohnya sendiri adalah yang ada website yang dia tuh jualan gaun dan dia itu ngebolehin orang itu, biasanya ini marketnya itu biasa buat mahasiswa ya di US. Dia tuh ngebolehin mahasiswanya itu ngecoba gaunnya dulu sebelum beli gitu. Jadi dicoba dulu gitu. Sementara kalau digital prototype mungkin yang kita paling sering lihat ya, digital prototype ya mungkin ada di Figma seperti itu. Mungkin bisa dilihat di Figma forum, banyak banget prototype-prototypenya seperti itu. Jadi ini banyak banget cara sebetulnya validating your MVP itu. Oke, lanjut. Tweak your method of validating your MVP based on your needs, time, relevance, and budget. Jadi ada beberapa variabel nih untuk di-tweak, untuk diatur. Kalau misalkan kita mau ngetes validasi MVP kita, based on your needs. Pertama, kebutuhan kamu tuh apa gitu, apa yang dibutuhkan. Kemudian time, berapa lama waktu yang kamu punya. Kemudian relevance, seberapa relevan sih metode ini untuk memvalidasi MVP kamu gitu. Dan terakhir ada budget, berapa anggaran yang kamu punya. Kalau misalkan MVP itu kan semua testing tadi itu kan mahal ya, maksudnya gini, berbeda-beda cara budget untuk melakukannya gitu. Mungkin kalau misalkan yang kayak apa namanya tadi nih, sebentar, mungkin kalau misalkan yang kayak explainer video ya, kalau misalkan yang kayak digital prototype cuman mungkin bayar Figma Pro mungkin ya kan. Sebenarnya kalau Wizard of Oz atau eksperimen mereka harus punya budget kan, kayak apalagi yang eksperimen tuh harus nyewa dulu seperti itu. Jadi juga berdasarkan budget yang kita punya seperti itu. Oke. Dan selanjutnya topik yang ingin saya bahas adalah example case. Jadi kasus contoh saya dalam mengembangkan startup saya sendiri gitu. Jadi di sini ada startup saya bersama teman-teman ya, ada sekitar 8 orang. Startupnya namanya Antar.
Jadi Antar ini adalah sebuah startup yang intinya premis startupnya itu pengen mengantarkan apapun sebetulnya. Jadi memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan needs-nya customer yaitu adalah pengiriman barang. Mungkin agak sedikit bingung ya karena banyak banget sekarang kan kurir, jasa-jasa kurir, jasa-jasa pengiriman gitu ya. Cuman pengiriman yang kita maksud itu adalah pengiriman dari, ini agak sedikit detail ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang tinggal di gedung ya, itu kurir-kurir yang ada itu nggak boleh sebetulnya masuk ke dalam lantai dan masuk ke depan pintu, nggak boleh. Mereka cuman hanya boleh taruh di lobi, sementara nanti biar orang yang ngambil ke lobi. Nah, kemudian apa namanya, dari lobby itu biar si customernya yang ngambil. Sementara itu kan mungkin nggak semua orang bahkan bisa ngambilnya. Mungkin kalau misalkan udah lansia itu akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri kan untuk ngambilnya gitu. Sementara mereka pengennya itu paket sudah masuk ke kamar mereka gitu. Sementara Gojek itu emang ininya, syaratnya mereka cuma harus boleh taruh di lobby, atau kurir juga begitu. Nah, kita yang mencoba nih di sini, kita yang mencoba buka, kasih kesempatan di sini, kita yang mengantarkan itu. Tadinya bahkan kita cuman mau nganterin makanan karena kita punya hipotesis pertama itu di gedung tempat saya berkuliah itu apa namanya, kita punya pains di mana orang-orang itu liftnya itu karena dia makan siang, liftnya sangat penuh, yang ngebuat orang itu malas turun ke bawah gitu. Apalagi kalau misalkan mereka yang udah di posisi lebih tinggi, mereka lagi ada tamu gitu ya, mereka bingung nih siapa yang mau turun ke bawah gitu. Nah, mereka bisa pesan jasa kita, kita menyediakan jasa untuk jadi bisa dibilang just tip lah, seperti itu. Cuman kita pivot untuk bisa ngasih semuanya, bukan cuma makanan lagi gitu. Nah, terkait MVP validation-nya apa sih? Saya izin ngasih tahu MVP-nya dulu. MVP kita itu dia via WhatsApp. Kita, menurut saya dan kelompok saya, MVP yang paling bagus itu adalah dengan WhatsApp. Karena kalau misalkan dengan aplikasi, menurut saya agak sedikit jadi bloatware aja gitu. Mereka kita udah punya banyak banget aplikasi pastinya ya. Nggak mau nambah lebih banyak lagi. Saya pengen dengan WhatsApp dulu. Nah, eh, apa namanya, WhatsApp kan hampir semua orang pakai, seperti itu, semua orang pakai, dan tinggal chat adminnya, kemudian nanti admin akan menghubungkan ke kurir, dan prosesnya berjalan lah seperti itu. Nanti kurirnya bisa kasih kasih info ke siapa, ke admin, kemudian admin ngasih kabar, dan kurir akan ngasih kabarin lah, dikabarin itu lantai berapa gitu dan di mananya, seperti itu. Nah, sementara untuk proses MVP validationnya itu saya udah sempat nyoba. Salah satu proses MVP validation itu kita dengan interview gitu, apakah benar-benar sesuai dengan user needs nggak sih, atau tempatnya itu sesuai nggak sih, startup kita gitu dengan orang di sana gitu, yang mana di tempat saya berkuliah, seperti itu. Kita sama juga karena gedung ya, juga punya ruang locker gitu ya, untuk kurir-kurir naruh barang di situ kemudian diambil. Nah, kita coba ke sana, kita tanya. Kemudian tanya, yang kita tanya adalah gimana sih proses pengambilan barang di sini? Apakah yang ambil barang-barang ini biasanya siapa gitu? Kemudian Pak penjaganya bilang, biasanya yang ngambil barang ke sini adalah office boy gitu. Sementara kita itu kan berusaha menggantikan peran si office boy ini kan, yang mana we are being paid for it gitu kan, kita dibayar. Cuman sampai sekarang, kalau kita maksudnya gini, dengan adanya office boy yang mana mereka juga melakukan, maksudnya gini, mungkin itu masuk jadi salah satu job desknya mereka gitu ya. Jadi mereka ya udah being paid for it, perusahaan nggak bakal mau bayar lagi untuk jasa antar ini karena mereka udah punya gitu. Menurut mereka itu cuman salah satu jadi irrelevant spending saja gitu kalau mereka harus ngasih itu. Atau kalau misalkan mungkin perusahaannya punya banyak banget punya banyak banget paket yang masuk, mereka kewalahan bisa pakai jasa kita, cuman nggak ada di gedung kita, seperti itu, yang memerlukan needs seperti itu.
Jadi itu proses MVP validation kita. Jadi salah satu MVP validation dengan itu, bahkan tadinya kita mau sebar pamflet, itu sebelum kita menyadari bahwa needs-nya itu kurang bisa kalau misalkan diterapkan di gedung kami seperti itu. Kita tadinya mau sebar pamflet itu untuk mencoba memvalidasi MVP kita, apakah orang ini punya masalah dengan MVP yang sudah kita buat, yang mana dengan WA seperti itu ya. Kita juga sediakan form feedback seperti itu. Jadi itu salah satu contoh kasus saya seperti itu. Contoh kasus saya yang berhubungan terkait MVP validation. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan terkait MVP validation. Semoga apa yang saya sudah jelaskan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil menjadi suatu insight yang baru yang bisa diterapkan dalam business growth juga. Mungkin Anda yang sedang mengembangkan bisnis Anda dalam pendekatan bisnis idea seperti itu ya, dengan pendekatan bisnis model canvas bisa diterapkan ya, yang namanya prototyping, MVP, dan mungkin digital produk ya lebih tepatnya seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.